Inggris memikirkan berbagai cara untuk dapat membiayai keuangan mereka. Kemudian mereka mulai mengumpulkan pajak besar kepada masyarakat koloni. Pajak dikenakan atas gula, kopi, anggur, dan lain-lain. Pajak juga dikumpulkan pada penerbitan surat kabar, kalender, lisensi, dan bahkan warisan kepada anak-anak mulai dikenakan pajak. Ini adalah pajak yang sekarang harus dibayar dengan sangat jelas, tetapi menimbulkan perlawanan para masyarakat koloni begitu kuat karena mengadakan pajak dengan membuat undang-undang baru yang tidak pernah ada di sana pada saat itu. Ketika tarif pajak dikenakan pada kebutuhan hidup, para masyarakat koloni memulai perlawanan yang lebih kuat. Mereka meneriakkan kalimat, "Kami tidak ingin perpajakan tanpa perwakilan." Untuk melihat bagaimana mungkin Inggris dalam menaikkan pajak masyarakat koloni ketika mereka sama sekali tidak memiliki perwakilan di parlemen Inggris untuk mewakili koloni. Bingung dengan perlawanan yang begitu kuat, Inggris lalu menghapuskan semua pajak yang telah dikenakannya selama ini. Meskipun begitu, mereka menggunakan trik untuk memberlakukan sejumlah tarif pajak untuk komoditas teh hitam hanya pada pedagang kolonial dan membebaskan tarif pajak produk teh untuk perusahaan East India Company milik Inggris. Kebijakan ini membuat para masyarakat koloni terus-menerus melawan secara lebih radikal. 16 Desember 1773 di Pelabuhan Boston, masyarakat koloni yang marah menyerbu sebuah kapal milik perusahaan East India Company. Masyarakat koloni menyamar sebagai masyarakat adat Amerika dan melemparkan semua kotak yang berisi produk teh hitam yang ada di dalam kapal ke laut. Peristiwa ini kemudian terkenal dengan sebutan Pesta Teh Boston. Pemerintah Inggris yang marah segera menutup pelabuhan Boston dan mulai mengeluarkan segala macam tagihan sebagai bentuk pembalasan terhadap peristiwa tersebut. Konfrontasi antara masyarakat koloni dan pemerintah Inggris tidak bisa lagi dihindari. Dan kemudian 13 daerah koloni yang masing-masing hidup dengan tata cara yang berbeda mulai bersatu membentuk kekuatan untuk melawan Inggris. Pada bulan September 1774, daerah-daerah koloni mengadakan Kongres Kontinental ke-1 dalam upaya melawan Inggris. Akhirnya, pada 19 April 1775, pertempuran pertama antara kelompok koloni dan Inggris pecah di Massachusetts. Pertempuran ini adalah awal dari Perang Revolusi Amerika. Daerah-daerah koloni mengadakan Kongres Kontinental kedua untuk membentuk pasukan sekutu dan mengangkat George Washington sebagai komandan tertinggi. Pada 4 Juli 1776, daerah-daerah koloni mengeluarkan deklarasi kemerdekaan, mendeklarasikan kemerdekaan penuh dari Inggris. Inggris dengan kekuatan militer mereka yang luar biasa tidak menganggapnya sebagai perang, tetapi menganggapnya sebagai cara untuk memadamkan pemberontakan. Inggris baru mulai menyadari keseriusan situasi pada awal 1776 ketika Inggris diisolasi di Boston dan menderita banyak korban akibat peristiwa tersebut. Setelah kekalahan di Boston, Inggris memimpin 130 kapal perang dan 30.000 pasukan menuju ke wilayah New York. Tentara kontinental yang terdiri dari 19.000 orang terpaksa mundur lagi ketika menghadapi daya tembak persenjataan pasukan Inggris yang luar biasa. Yakin akan meraih kemenangan, tentara Inggris yang terlibat perang justru terperangkap dalam taktik gerilya tentara kontinental dan menderita kekalahan dalam beberapa pertempuran. Pada puncaknya, kekalahan antara Inggris terjadi di pertempuran Saratoga. Keadaan perang tersebut membalikkan situasi yang menguntungkan pihak Amerika Serikat. Setelah mendengar kekalahan pihak Inggris, Prancis secara resmi memasuki perang sebagai sekutu Amerika Serikat pada Februari 1778.
untuk membalaskan kekalahan terdahulu oleh Inggris dan dipaksa untuk mundur dari wilayah Amerika pada waktu itu. Kekalahan perang dengan Inggris di masa lalu dan membantu Amerika Serikat juga menjadi motif yang sama bagi Spanyol dan Belanda untuk memasuki medan perang di sisi Amerika, sehingga membuat perang Inggris melawan Amerika menjadi perang berskala internasional yang disebut Perang Inggris melawan Amerika, Perancis, Spanyol, dan Belanda. Perancis dan Spanyol memblokade Inggris melalui perang laut. Kemudian Spanyol yang juga memiliki koloni di Amerika menyerang dari kedua belah pihak bersama dengan Amerika Serikat. Serangan beruntun tersebut berhasil memporak-porandakan pasukan Inggris dan melemahkan kekuatan tempur mereka. Pada tahun 1781, dalam upaya untuk menjarah persediaan masyarakat koloni, Inggris menginvasi Yorktown, di mana mereka bertempur dalam pertempuran sengit selama sebulan dengan tentara kontinental dan Perancis. Namun, pada akhirnya karena tersudut oleh keadaan, Inggris dengan lebih dari 7.000 tentaranya menyatakan menyerah dan kemudian menyerahkan kekuasaan mereka. Setelah pertempuran Yorktown, perang secara efektif berakhir dan dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris pada 3 September 1783, Amerika Serikat diakui sebagai negara yang sepenuhnya merdeka dan kekuasaan diserahkan ke bagian-bagian koloni yang dimiliki oleh Inggris. Amerika Serikat yang pada awalnya merupakan suatu bentuk asosiasi masing-masing negara, kemudian menyatukan ke-13 negara bagian ke dalam satu negara bernama Amerika Serikat melalui Konvensi Philadelphia tahun 1787 dan menjadikannya negara terkuat di dunia hingga saat ini.